Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Ada hari-hari biasa dalam hidup kita, hari yang datang dan pergi tanpa menimbulkan riak. Tapi ada juga hari-hari luar biasa yang meletakkan tanda di atas jiwa kita, menggores takdir ke dalam tulang. Dan bagiku, hari itu adalah 11 September 2001. Hari itu seperti pagi biasa di awal musim gugur di New York. Udara terasa segar, langit biru tanpa noda. Mahasiswa berkeliaran di halaman Columbia. Buku-buku terbuka, percakapan ringan tentang kuliah, proyek, dan mimpi-mimpi yang belum sempat diberi nama. Aku duduk di ruang kelas, jari-jari menyentuh pena, catatan terbuka, tapi pikiranku mengembara. Dan kau, Gabe, duduk tidak jauh dariku. Kita belum saling mengenal hari itu, belum. Tapi sudah ada sesuatu dalam udara yang terasa seperti takdir sedang bersiap memainkan perannya, lalu semuanya pecah. Seseorang masuk, napas terengah, dan mengabarkan kabar yang terdengar seperti fiksi kelam. Sebuah pesawat menghantam World Trade Center. Suasana berubah seketika. Telepon berdering, bisik-bisik menjadi tangis. Dosen terdiam, lalu menyalakan TV di ruang fakultas. Kami berkerumun, wajah-wajah muda menyaksikan dunia yang selama ini kami anggap stabil, aman, dan tak tergoyahkan, runtuh dalam sekejap mata. Dan di tengah kekacauan itu, aku melihatmu, Gabe. Kau berdiri, tidak terpaku seperti yang lain, tapi bergerak ke arah jendela, menatap langit seolah mencari jawab di antara asap yang membubung dari kejauhan. Aku mengikutimu. Entah mengapa, kakiku membawa tubuhku ke tempatmu berdiri, dan ketika matamu menemukan mataku, di tengah raungan sirene, isak tangis, dan dentuman berita buruk, dunia menyempit, seolah hanya ada kita berdua. Seolah semua tragedi ini hanya latar dari sesuatu yang jauh lebih intim, pertemuan dua jiwa yang sudah lama dicari oleh semesta. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Kita bicara hari itu. Pelan, terputus-putus tapi jujur. Kau bicara tentang kematian dan kehidupan. Tentang bagaimana satu momen bisa mengubah segalanya. Aku melihat api menyala dalam dirimu, Gabe. Api yang berkata, aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membuat hidupku berarti. Dan aku hanya bisa mendengarkan, tersentuh, terpana, terjerat dalam ketulusanmu yang mentah dan mengguncang. Hari itu bukan hanya tentang kehancuran dua menara, bukan hanya tentang rasa takut dan kehilangan nasional. Hari itu, bagiku, adalah awal dari cinta pertama, cinta yang tumbuh dari abu dan debu tragedi. Lucunya, Gabes, kita tidak memilih momen itu. Kita tidak memilih untuk jatuh cinta saat dunia berantakan. Tapi mungkin cinta yang tumbuh di bawah bayang-bayang kehancuran justru adalah cinta yang paling kuat. Cinta yang menyadari bahwa waktu itu rapuh, bahwa esok bisa tidak datang. Maka kita mencintai dengan kecepatan penuh, dengan intensitas yang nyaris menakutkan, seolah besok dunia akan berakhir. Karena pernah pada hari itu dunia memang nyaris berakhir. Aku tak pernah bisa melihat langit biru bersih tanpa mengingat hari itu. Dan setiap kali aku melihat langit seperti itu, aku memikirkanmu. Aku memikirkan bagaimana kita berdiri di jendela yang sama, menyaksikan awal dari sesuatu yang tak pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Karena hari itu, Gabe, bukan hanya hari ketika dunia berubah, itu hari ketika aku berubah. Dan sejak saat itu, tidak pernah ada jalan kembali. Cinta pertama selalu terasa seperti rumah pertama, penuh harapan, penuh kejutan, dan kadang menyimpan celah-celah yang hanya kita sadari setelah waktu menjauh.
Setelah hari itu, setelah dunia berubah dan kita menemukan satu sama lain di reruntuhannya, hidup tidak pernah sama lagi. Kita tidak langsung menjadi pasangan, Gabe. Tidak langsung berpelukan dalam pelukan asmara. Tapi ada sesuatu yang terbuka. Hari itu, sebuah jendela kecil ke dalam kemungkinan, kau mulai muncul di setiap sudut hidupku. Di kafetaria kampus, di perpustakaan, di kelas-kelas penuh diskusi. Tapi yang paling berkesan adalah malam-malam di atap gedung asrama, ketika kita duduk berdampingan, menatap langit kota yang tak pernah benar-benar gelap, membicarakan impian. Kau ingin menjadi jurnalis, tapi bukan jurnalis biasa. Kau ingin pergi ke tempat-tempat berbahaya, menyelami konflik, menangkap kebenaran yang dunia sembunyikan. Dan aku ingin menulis cerita yang menyentuh hati, mengubah pikiran, membuat perbedaan. Kita berdua penuh semangat, penuh gairah, penuh keyakinan bahwa kata-kata bisa menyelamatkan dunia. Lalu suatu malam, dengan udara yang dingin menyelimuti, dan bintang-bintang terdiam di kejauhan, kau menciumku. Dan itulah awal dari semuanya. Cinta kita meledak seperti bintang jatuh, cepat, terang, dan indah. Tapi juga rapuh. Ada sesuatu yang mengendap sejak awal. Sesuatu yang tidak kita akui dengan kata-kata, tapi terasa dalam keheningan. Kau selalu ingin lebih. Lebih dari hidup. Lebih dari dunia. Dan aku ingin cukup. Cukup dengan kita. Cukup dengan momen-momen kecil. Tapi cinta ternyata tidak cukup menyamakan tujuan. Aku mencintaimu dengan cara yang tenang dan dalam, seperti sungai yang terus mengalir. Kau mencintaiku dengan cara yang menggebu, seperti api yang membakar sampai habis. Dan meskipun keduanya indah, sungai dan api tidak bisa hidup dalam ruang yang sama terlalu lama. Tapi saat itu, kami tidak peduli. Kami mencintai sekuat tenaga. Mencintai dengan tubuh, dengan tawa, dengan malam-malam panjang, dan pagi-pagi yang malas. Kami menciptakan dunia kecil untuk kita berdua. Dunia tempat hanya aku dan kamu yang ada, di mana kecemasan akan masa depan dan keraguan akan ketidaksesuaian diredam oleh hangatnya cinta yang kita peluk. Namun lambat laun, dunia luar menyusup masuk. Kesempatan demi kesempatan mengetuk pintumu. Tawaran untuk pergi, untuk meliput, untuk melihat lebih banyak menjadi lebih banyak. Dan aku melihat itu membawamu menjauh. Bukan hanya secara fisik, tapi dari hatiku. Aku bertanya pada diriku sendiri, bisakah cinta pertama menjadi cinta terakhir jika yang satu ingin menetap dan yang lain ingin terbang? Cinta kita bukan tanpa luka. Ada malam-malam saat aku menangis karena kau tak kembali. Ada pesan-pesan yang tak dibalas. Ada panggilan video yang dipenuhi jeda dan sinyal buruk. Tapi yang lebih buruk lagi adalah jeda yang mulai terasa di antara hati kita. Namun meski semua itu, aku tidak menyesal. Karena cinta pertama, meskipun tidak sederhana, adalah cinta yang membentuk kita. Kau mengajarkanku bagaimana rasanya mencintai tanpa syarat. Bagaimana rasanya merindukan seseorang sampai terasa seperti luka di dada. Bagaimana indahnya menyatu dan betapa perihnya perlahan melepaskan. Dan meskipun cinta kita tidak abadi, ia tetap abadi di hatiku. Karena cinta pertama mungkin tidak ditakdirkan untuk menjadi akhir cerita. Tapi cinta pertama adalah halaman yang tak bisa kau robek. Ya tetap tinggal, bahkan ketika bab-bab lain mulai ditulis. Beberapa perpisahan tidak terjadi dalam satu malam. Mereka datang perlahan, seperti kabut. Menyelimuti segalanya sampai kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Kau pergi ke Irak, lalu ke Suriah, ke tempat-tempat yang hanya ku tahu dari peta dan berita. Surat-suratmu menjadi napas hidupku. Tapi surat tidak bisa menggantikan pelukan.
dan telepon tidak bisa mengisi malam yang sepi. Aku mencoba mengalihkan cinta itu. Aku mencoba berpaling. Dan itulah saat Darren hadir. Laki-laki baik, stabil, penuh kasih. Dia bukan kamu, Gabe. Tapi dia tidak pernah membuatku menangis karena penantian. Dan ketika kau menelepon di malam itu untuk bilang bahwa kamu tidak akan kembali, bahwa kamu memilih jalanmu, aku tahu cinta kita berubah bentuk, tidak hilang, tapi tidak bisa lagi hidup bersama. Kau bisa memilih pasangan hidupmu, tapi kamu tidak bisa memilih siapa yang menghantui hatimu. Aku menikah, aku punya anak, aku membangun hidup. Darren adalah rumah, tapi kamu adalah badai yang datang di malam-malam tertentu, Gabe. Ada hari-hari aku tersenyum, benar-benar bahagia, tapi kemudian datang pesan darimu atau artikel yang memuat namamu dan fotomu, dan seluruh hidupku seperti kembali terlempar ke hari itu, ke awal kita. Kau tetap mencintaiku dalam surat-suratmu, dalam diam, dan aku mencintaimu dalam kenangan yang kusimpan rapat, bahkan dari suamiku. Cinta kita bukan cinta biasa, Gabe. Cinta kita adalah cahaya yang menyala terang lalu pergi. Tapi walau padam, ia tetap membakar. Kehilanganmu adalah kehilangan cahaya dalam hidupku. Tapi cinta kita mengajarkanku bagaimana bertahan dalam gelap. Saat kabar itu datang, bahwa kau tak akan pernah kembali, aku jatuh, dunia runtuh lagi seperti dulu. Tapi kali ini, kamu tidak di sisiku. Aku membaca surat terakhirmu berulang kali. Di situ kamu bicara tentang masa depan, tentang harapan, tentang bagaimana kamu ingin aku bahagia meski bukan denganmu. Aku menangis, Gabe, tapi aku juga tersenyum. Karena cinta kita nyata, dan meski kita tak bisa hidup bersama, aku tahu bahwa kamu mencintaiku sampai akhir. Cahaya itu, Gabe, mungkin telah hilang, tapi ia tak pernah benar-benar padam. Don't forget to comment, like, and subscribe.